Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we're gonna learn about simple present today. So before that, kita akan belajar simple present hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu simple present sebelumnya? Belum. Biasanya tuh simple present tuh atau tenses, pernah dengar tenses tak? Nah, tenses itu biasa kita belajar di SD biasanya. Kita nggak apa sih namanya? Kita nggak familiar nama tenses kalau di SD. Nah, tenses itu adalah pembagian waktu dalam bahasa Inggris. Di bahasa Inggris itu ada 4 pembagian waktu. Ada present, ada past, simple future, sama past future. Sedangkan di Indonesia itu, kalau bahasa Indonesia itu kita tidak terlalu mementingkan namanya waktu. Dalam bahasa Inggris itu kita punya kata kerja seperti play. Ini namanya verb 1. Pernah dengar kan? Verb 1, verb 2, verb 3. Nah, untuk verb 2-nya play itu adalah play. Verb 3-nya play juga. Sedangkan dalam ini semua beda-beda fungsinya, tapi artinya semuanya adalah main. Kalau bahasa Indonesia itu cuma main saja. Tidak ada maun atau meon. Cuma satu aja, main. Sudah tangkap tak dari sini? Nah, ini tergantung dari rumusnya masing-masing. Nah, sekarang kita belajar tenses. Tadi tenses itu ada 16 tenses, dan masing-masing 16 tenses itu berfungsi beda-beda. Maksudnya beda-beda. Kita belajar simple present. Apa fungsi dari simple present? Adalah fungsi simple present. The function of simple present is talking about our habit, atau menyatakan sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Apa yang kita lakukan setiap hari biasanya? Ya, kebiasaan. Seperti kalau dalam agama Islam itu kita sholat 5 waktu sehari. Itu kebiasaan kita. Mandi setiap hari pasti kan. Apalagi tuh makan setiap hari. Nah, itu kita kalau ingin jelaskan itu kita menggunakan simple present dalam menulis maupun berbicara. Apa rumus dari simple present? Rumus dari simple present itu di kalimat positif ya, ada subject, verb 1 plus object. Subjek apa aja? I, you, me, they, she, he. Ada juga ya. Oh, ini. Ada juga F1 verb 1 S atau SES. Untuk subjek are you ready itu ketemunya verb 1. Untuk she he it ketemunya verb 1 ditambah S es. Ini kita bilangnya singular. Ini plural. Nah, kita buat contoh soal. Apa kata kerja yang biasa kita kerja setiap hari itu? Makan. Bahasa Inggrisnya makan apa? Eat. Verb 2-nya eat apa? Eat. Verb 3-nya eaten. Tapi ini kita tidak pelajari dulu. Ini yang kita pelajari. Kalau eat itu saya makan setiap hari. Bahasa Inggrisnya apa? Saya hapus ini ya. Contohnya ya, I eat every day. Kalau subjeknya diubah menjadi singular, gimana? Contohnya Fikri. Fikri makan setiap hari. Apa bahasa Inggrisnya? Fikri eat every day. Ada yang salah tadi sini. Apa tuh? Harusnya Fikri eats every day. Kenapa harus pakai ditambah s di sini? Karena dia laki-laki. Karena dia laki-laki. Subjeknya singular, jadi ini berlaku. Ada beberapa aturan bahasa Inggris kata kerja yang mengenai soal SES.
Contohnya kayak kata kerja yang berakhiran s seperti pas. Ini berubah menjadi passes. Yang berakhiran apa ini? Yang berakhiran sh seperti wash, mencuci. Wash berubah menjadi washes. Berakhiran ch, contohnya watch, berubah menjadi watches. Untuk huruf vokal, untuk huruf konsonan yang ketemu y, konsonan yang ketemu y itu berubah, y-nya berubah menjadi i. Contohnya study. Saya hapus ya. Contohnya study. Ini kan huruf konsonan kan? Konsonan. Konsonan itu huruf mati. Y ini aturan dari simple present akan berubah menjadi i. Jadi kalau study kata kerja untuk ke orang singular berubah menjadi studies. Ini berlaku ke try juga atau mencoba. Ini konsonan, ini y, jadi berubah tries. Nah gitu aja. Tapi ini kebanyakan untuk simple present ini kata kerjanya tinggal diganti ditambah s kebanyakan. Tapi ada beberapa aturan yang berubah menjadi s. Gitu. Itu tadi untuk kalimat positif ya, kita kembali ke kalimat positif. I eat every day. Apalagi contohnya kira-kira tuh? She takes a bath every morning. Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya yang ini. Dia perempuan mandi tiap pagi. Kenapa pakai s? Kenapa ditambah tag-nya s? Karena subjeknya iya, singular atau perempuan atau she. Gitu aja. Ada pertanyaan untuk kalimat positif? Tak ada. Nah, untuk kalimat negatifnya itu kita memerlukan kalimat tambah. Tambahnya apa? Do dan does. Nah, is itu di simple present bagian nominal. Tapi nanti kita belajar rumus dari untuk simple present yang kalimat negatif ini, subject plus do, does plus verb one plus object. Contohnya apa? Saya tidak apa kira-kira tuh kata kerja bebas. Saya tidak bermain game setiap hari. Apa kira-kira tuh bahasa Inggrisnya? I do not play game every day. Saya tidak main game setiap hari. Kalau kita ubah subjeknya menjadi subjek singular atau nama orang, apa ya kira-kira? Kucingnya tidak Anggi tidak menangis setiap hari. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya menangis apa? Cry. Nah, Anggi apa? Auxiliary does not ini untuk singular ya. Ini untuk plural. Karena Anggi singular jadi pakai doesn't atau does not. Anggi does not cry every day. Nah, timbul pertanyaan biasanya, loh kenapa cry di sini? Kenapa enggak cries? Karena ini subjeknya singular. Cries ini sudah sudah diwakili sama is di sini. Jadi tetap kembali menjadi kata kerja utama. Nah, kenapa tidak boleh ada dua marking atau tanda tanda
dua penanda tenses. Jadi harus ada yang berkorban satu. Nah makanya kalau udah ada is kata kerjanya kembali ke kata kerja semula. Makanya rumusnya itu subject plus do not atau does not, verb one plus object. Ada yang mau ditanyain kah di kalimat negatif? Aman. Kalau apa lagi namanya? Kalau kalimat terakhir, kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya. Auxiliary-nya paling depan. Apa auxiliary? Adalah kata kerja bantu. Kata kerja bantunya tadi apa? Do dan does. Plus subject plus verb one plus object. Do does ini artinya apakah? Apakah aku mandi setiap hari? Bahasa Inggrisnya apa? Nah, gitu. Do I take a bath every day? Apakah dia perempuan bermain apa ya? Apakah dia perempuan berjalan setiap hari? Apa bahasa Inggrisnya? Apakah dia perempuan berjalan setiap hari? Ini masih berlaku ya, plural singular. Berjalan bahasa Inggrisnya apa? Walk. Apakah dia perempuan berjalan setiap hari? Does she walk Ya. today? Does she walk every day? Kenapa walk tidak tambah s di sini? Iya, betul. Karena sudah diwakili s. Itu tidak boleh dua marking, dua tanda tenses dalam kalimat ya. Tapi kalau dalam Tapi bisa diganti. Enggak. Bukan. apa tuh? Yang ke mana? Jadi dah bukan das lagi. Kayak mana sayang? Do she? Nggak bisa do she, soalnya do ini ketemunya I, you, we, they. Kalau das itu ketemunya she, it. It itu bisa benda atau hewan. Kucingku tidur setiap hari. Apakah kucingku tidur setiap hari? Apa bahasa Inggrisnya? Does my cat sleep every day? Itu aja dalam simple present. Jadi kalau teman-teman mau menulis sesuatu habitat, menjelaskan sesuatu habitat atau kejadian yang selalu teman-teman ulangi, itu menggunakan simple present. Sama halnya kalau seperti teman-teman mau menulis diari malam ini. Malam ini saya belajar bahasa Inggris, itu kita menggunakan simple present. Nah beda rumusnya kalau saya minta teman-teman buat cerita pengalaman liburan waktu lebaran. Coba ceritain pengalaman kalian libur lebaran. Itu tidak menggunakan simple present lagi, tapi menggunakan namanya simple past. Namanya past itu kejadian masa lalu. Nah itulah rumitnya bahasa Inggris. Setiap kata kerjanya itu punya yang kayak walk, walked, sama walked. Nah ini semua artinya sama, jalan, tapi nggak sembarang dipakai. Ada rumusnya. Kalau kita mau menceritakan sesuatu yang sudah terjadi dan tidak dirasa seperti 3 tahun yang lalu, kita menggunakan ini verb 2. Kalau kita baru saja melaksanakan tapi sudah berlalu, kita menggunakan verb 3. Apa saja baru saja yang kita kita laksanakan waktu kesini, masih terasa kan? Terasa vibes-nya kita jalan sama-sama kesini itu. Sedangkan di bahasa Indonesia nggak ada tuh nama jalan, jalun, jalen. Nah itu yang membedakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ada yang mau ditanyain tak soal simple present? Aman. Pak, ini kita praktek deh terakhir. Kalau seperti bahasa Inggrisnya berbicara apa? Out bisa speak. Kita ambil speak ya. Verb 1 dari berbicara apa? Speak. Verb 2-nya spoke. Verb 3-nya spoken.
Subjeknya tadi ada apa aja? I, you, we, they, she, he, dan it. Kalau saya bilang gini, itu artinya I. Kalau gini, you. Kalau saya gini, we ya. Kalau saya gini, they ya. Kalau ini she, kalau ini he. Nah, kalau saya bilang listen to me carefully and repeat after me, teman-teman bilang yes, okay. Artinya dengarkan saya dan ulangi apa yang saya bilang. Got it? Listen to me carefully and repeat after me. Yes, okay. I, you, berbalik. We, they, she, he. Listen to me carefully and repeat after me. Yes. Okay. I speak English. I speak English. You speak English. You speak English. They speak English. They speak English. We speak English. We speak English. She speaks English. She speaks English. He speaks English. He speaks English. Nah, gitu. Kalau he itu kan harus pakai speaks English. Dan itu aja prakteknya. So if anyone want to like make a question about simple present, let me do it. Maksudnya siapa yang mau nanya soal simple present boleh bertanya. Ada yang mau ditanya? Aman. Coba boleh. Okay, thank you so much. So we're gonna close our class today. Let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Cukup gini harus. Lebih nih kayaknya. Berapa menit sih? 17. Oke, thank you so much guys. Makasih ya guys. Makasih dah. Iya. Ini tugas kuliah. Nanti diedit ya. Oke, di blur enggak?